kembali lagi dengan saya. Saya akan menceritakan kembali mengenai buku 3726 DPL karya Nurmina Sari, mulai dari halaman 52 sampai habis. Seperti penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, Andini itu sebagai sosok yang cerdas, mandiri, tetapi tertutup secara emosional karena pengalaman masa lalunya yang kurang menyenangkan. Ia cenderung menjaga jarak dengan orang lain dan sulit mempercayai perasaannya terhadap orang lain, terutama dalam hal hubungan. Di sisi lain, Rangga merupakan mahasiswa kehutanan yang pendiam dan tidak banyak bicara, tetapi dia diam-diam menyukai adik kelasnya, yaitu Andini. Permasalahan ini muncul di cerita sebelumnya, itu ketika Andini yang tiba-tiba dilarang oleh orang tuanya untuk berhubungan dengan Rangga, dan dia juga mengingat tentang mantannya. Mungkin itu dari cerita yang pertama yang saya ingat, dan saya akan melanjutkan cerita yang kedua. Saya akan melanjutkan cerita 3726 DPL mulai dari halaman 51 sampai habis. Yang pertama itu, kedekatan mereka tidak lagi sekedar interaksi biasa, tetapi mulai dipenuhi perhatian kecil yang memiliki makna emosional. Hal ini membuat Andini perlahan merasa nyaman, meskipun ia sepenuhnya menyadari bahwa Andini masih berusaha menjaga jarak, dan dia juga sering menahan diri jika mulai terasa terlalu dekat dengan Rangga karena takut kembali terluka. Di sisi lain, Rangga tetap menunjukkan konsistensinya terhadap sikapnya kepada Andini. Dia tidak menuntut balasan apapun dari Andini, tetapi kehadirannya selalu terasa di saat-saat yang penting. Kebersamaan mereka pun di saat dalam aktivitas kampus memperkuat hubungan mereka. Mereka mulai sering memahami kebiasaan dan cara berpikir mereka satu sama lain. Momen kebersamaan yang sederhana menjadi titik penting bagi mereka untuk menjalani perkembangan hubungan mereka. Hal-hal kecil justru menjadi fondasi yang sangat berarti untuk kedekatan yang lebih kuat. Andini mulai merasa kehilangan ketika tidak bertemu Rangga. Perasaan ini menjadi awal dari kesadaran bahwa Rangga memiliki tempat khusus di dalam hidupnya. Namun konflik batin Andini semakin besar. Ia dihadapkan pada ketakutan akan masa lalu yang belum hilang atau belum sepenuhnya selesai. Meskipun begitu, Rangga memilih tetap diam, tetapi hadirannya tidak pernah benar-benar hilang. Dia selalu berada di sekitar Andini tanpa memaksa. Lingkungan pertemanan mereka mulai ikut mempengaruhi dinamika mereka. Komentar dan candaan dari teman-teman Andini membuat Andini semakin tidak nyaman dengan perasaannya sendiri. Di titik tertentu, Andini mencoba menghindar, dan ia mulai membatasi interaksi dengan Rangga sebagai bentuk perlindungan diri. Perubahan sikap Andini membuat Rangga menyadari adanya sesuatu yang berbeda terhadap dirinya, sehingga juga Rangga menjadi sedikit menjaga jarak dan lebih berpikir kenapa apa yang terjadi padanya. Namun ia tidak mencoba memaksa keadaan. Walaupun begitu, Rangga masih berpikir bahwa itu hanya kesalahpahaman kecil mulai muncul akibat kurangnya komunikasi. Hal ini justru memperumit hubungan mereka yang sebenarnya sudah mulai berkembang. Andini semakin yakin bahwa menjaga jarak adalah keputusan yang tepat. Meskipun dalam hatinya ia merasakan hal yang berbeda, Rangga tetap memilih untuk memahami tanpa banyak bicara. Ia juga memberikan ruang, tetapi tidak benar-benar pergi. Tujuan si Rangga untuk mengembalikan hubungan mereka yaitu ada di rencana pendakian yang mungkin menjadi titik balik dalam cerita mereka untuk mempererat hubungan mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga perjalanan emosional dari antara Andini dan
Persiapan pendakian membawa mereka kembali dalam suatu hubungan atau ruang yang sama. Interaksi yang sangat renggang mulai perlahan membaik. Saat pendakian dimulai, suasana alam memberikan nuansa yang berbeda. Keheningan dan tantangan membuat mereka kembali bersama dan lebih jujur terhadap satu sama lain. Dalam perjalanan mereka untuk menuju puncak, mereka menghadapi berbagai masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini justru membuat mereka harus saling membantu. Di saat momen-momen seperti inilah mereka harus bekerja sama dan dituntut saling bekerja sama. Dan momen-momen di gunung memperlihatkan sisi asli dari masing-masing karakter. Tidak ada topeng lagi atau tidak ada rasa berpura-pura di antara mereka. Andini mulai melihat ketulusan Rangga dengan lebih jelas. Ia menyadari bahwa Rangga selalu ada tanpa syarat. Rangga menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil yang seperti membawa tas Andini atau apapun itu yang dapat membuat Andini dapat memperhatikan. Dan juga ia membantu Andini melewati situasi sulit selama pendakian. Kedekatan mereka kembali terbangun secara alami. Tidak ada paksaan, hanya proses yang mereka jalani saat menuju ke puncak. Di tengah perjalanan mereka, Andini mulai bermenung dan ia mempertanyakan alasan dirinya terus menghindar dari perasaannya terhadap Rangga. Gunung menjadi simbol perjalanan batin Andini. Tiap langkah terasa seperti proses memahami dirinya sendiri. Dan ketika mendekati puncak, emosi mereka mencapai titik yang lebih dalam, di mana ketegangan yang selama ini tertahan mulai terasa. Rangga akhirnya menunjukkan perasaannya dengan cara yang sederhana. Ia tidak menggunakan kata-kata yang terlalu banyak, tetapi tindakan yang tulus. Andini dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa ia hindari. Ia harus menentukan sikap terhadap perasaannya terhadap Rangga ataupun terhadap dirinya sendiri. Dan dalam momen itu juga Andini mulai menerima kenyataan bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap si Rangga. Ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini justru menghalangi kebahagiaannya untuk menjalin hubungan dengan si Rangga. Proses penerimaan ini tidaklah mudah dan tidaklah instan. Andini masih harus berjuang dengan pikirannya sendiri tentang masa lalunya. Namun kehadiran Rangga memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah melewati fase emosional tersebut, hubungan mereka mulai menemukan titik terang, di mana mereka tidak langsung menjadi pasangan yang sempurna, tetapi adanya kejelasan yang sebelumnya tidak. Pendakian mencapai puncaknya menjadi simbol keberhasilan perjalanan mereka. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Setelah turun dari gunung, dinamika hubungan mereka berubah. Adanya kenyamaan mereka yang mereka dapatkan satu sama lain, dan adanya hubungan yang tercipta dari mereka. Andini menjadi lebih terbuka terhadap si Rangga, dan ia tidak lagi menutup diri seperti sebelumnya. Meskipun begitu, Rangga akan tetap menjadi sosok yang tenang, tetapi kini lebih berani menunjukkan perasaannya terhadap Andini. Hubungan mereka mulai berkembang dengan cara yang lebih sehat. Tidak ada lagi penghindaran yang berlebihan. Konflik ini sepenuhnya hilang, tetapi mereka mulai belajar menghadapinya bersama. Mereka memahami bahwa hubungan tidak selalu berjalan mulus, tetapi membutuhkan usaha yang dari kedua belah pihak. Perjalanan mereka mengajarkan arti kepercayaan dan keberanian untuk membuka diri. Sekian dari penjelasan video yang saya tampilkan, dan mungkin pesan yang berkesan menurut saya dari cerita ini ialah saat perasaan berani menghadapi masa lalu. Cerita ini menunjukkan bahwa masa lalu yang menyakitkan tidak bisa dihindari terus-menerus.
Dan Andini juga mengajarkan bahwa seseorang harus berani menghadapi dan menerima masa lalu agar bisa melangkah lebih maju. Dan bagian spesifik yang berkesan menurut saya saat salah satu momen dimana saat Rangga mengirim video pendakian terakhir kepada Andini, dan si Andini langsung meresponnya dengan sangat cepat. Mungkin itu momen yang sangat berkesan bagi saya di dalam cerita ini. Sekian dari saya, terima kasih.